Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala asra zilhijjah bitad'ifi ujuril ibadah. Faman kana kharaja min baitihi ila syira'il adhiyah kana lahu bi kullati khutwatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Shadaqallahul azim. Kita muliakan pengurus musalla, kemudian amu hormati dan amu muliakan pulung Bapak Ibu Uda Jauni, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan membaca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan banyak awak membaca kalimat itu, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Walaupun di dalam Al-Quran Allah katakan qalilam ma tashkur. Orang yang bisa berterima kasih ke Allah itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan orang yang kufur ke Allah. Jadi orang bersyukur kok seketik jumlah. Orang nan kufur nan paling banyak. Kenapa banyak orang kufur dibandingkan orang yang bersyukur? Karena bersyukur kok barek. Atandonyo barek. Aco awak diajak-ajak, diimbau-imbau oleh guru awak di awal kaji, mari kita bersyukur, mari kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan acuknya awak diajak nan barek itu jadi ringan, nan susah jadi mudah. Harapan awak ke Allah mudah-mudahan walaupun seketik mana orang bersyukur, awak dimasukkan Allah ke dalam kelompok orang dan seketik itu. Lalu salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita doakan ke Allah mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah memuliakan Allah, malam kini kita sudah masuk malam nan kedua bulan Zulhijjah. Ketika kita berada di awal bulan Zulhijjah, harus tahu di awal. Yang pertama keistimewaan bulan Zulhijjah, dan kedua amal-amal apa saja yang diutamakan ketika berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Salah satu keistimewaan bulan Zulhijjah, terutama 10 awal itu, kata Rasul, ma min ayamin ahabu ilallah ayya'buda fiha. Tidak adalah dari hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah untuk beribadah kecuali kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka setiap kita berpuasa di 10 awal bulan Zulhijjah ini, siama sanah, puasa kita itu samalah dengan berpuasa selama 1 tahun.
wa qiyamu kulli lailah, dan bangun solat malamnya kita di malam-malam awal 10 Zulhijjah itu, maka qiyama Lailatul Qadri samalah kita bangun dan beribadah di malam turunnya Lailatul Qadar. Itu keistimewaan. Lalu apa amal utama di bulan Zulhijjah, Habib? Kita ambil dua macam amal yang paling utama. Yang pertama, wafil khobari, di dalam sebuah hadis diceritakan anna Musa alaihissalam, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ini pernah mengadu kepada Allah, ya Rabb, ai Tuhan, da'watu falam tajib, dakwati akecik ni Musa, ya Allah, ambolah berdoa kepada engkau lah hacuk petang pagi siang malam meminta ke engkau, tapi nak meminta alun jauh engkau agih lain. Lalu Nabi Musa mengadu kepada Allah, fa'alimni say'an ad'uka bih, oleh karena itu tunjukkanlah mu'ajan nama ya Allah sebuah amal, sehingga dengan amu amalkan petuah, amu amalkan petunjuk engkau, sehingga doamu engkau kabulkan. Jadi bertabaruk, bertawasul dengan sebuah amal. Nah, jadi awak Bapak Ibu dibudiakan bertawasul dengan amal soleh. Contoh, apa Ibu bersedekah. Ketika bersedekah tu Ibu, dua jangan lupa dia Pak. Pertama, ketika awak sedekah itu niatkanlah di hati, ya Allah, sampaikan pahala sedekah hamba kuat untuk orang gaib awak kalau nyolah meninggal. Tapi kalau secara umum sampaikanlah pahala sedekah hamba kuat, ya Allah, untuk orang-orang nalah berjasa baik kamu. Alah. Jadi nan awak dapat, nan orang awak cintai itu dapat loh. Dan awak dah kurang tu. Dan kedua, setelah kita memberikan sedekah, maka bertabaruk, bertawasulah dengan sedekah itu. Ya Allah, dengan keberkahan sedekah hamba kau, ya Allah, panjangkanlah umur hamba, sihat jelah badan hamba, selamat jelah hamba dunia akhirat, jauhlah dari bara bahaya macam-macam. Itu namanya bertabaruk dengan amal soleh. Atau Nabi Musa. Karena Nabi Musa memintakan sesuatu kepada Allah untuk mempercapaian doa aku dikabulkan Allah, maka Allah mewayukan kepada Nabi Musa, kecik Allah, ya Musa, hai Musa, iza dakhala ayamil asri, apabila masuk nanti hari-hari 10 daripada awal bulan Zulhijjah, nanti kalau engkau berada di awal bulan Zulhijjah, kul, katakan, bacakan oleh engkau, la ilaha illallah aqdu hajatuka, sehingga aku akan mengabulkan, memenuhi hajat-hajat engkau. Ananda jadi Allah kan Nabi Musa kalau berada di awal 10 bulan Zulhijjah, diperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Lalu tak menerima Nabi Musa. Jawab Nabi Musa. Qala, berkata Nabi Musa, ya Rab, kullu ibaduka yaqulu laha. Kalimat yang kau suruh mau membacanya tu, itulah dibaca di sadualah hamba engkau. Dan barulah yang alun ada ramamanya lagi untuk mau surang sila. Jadi Nabi Musa minta amal yang tak ada diamalkan di orang. Tapi Allah jawab, hai Musa, siapa saja yang membaca kalimat la ilaha illallah fi hazil ayyamil marrah, satu kali ketika berada di 10 awal bulan Zulhijjah, satu kalinya baca, lalu nilai satu kali bacaan dari la ilallah itu ditimbang dengan langit 7 lapis dan bumi 7 lapis, kata Rasulullah
dalam hadisnya, maka barek pululah nilai kalimat la ilallah nan sekali baca tu. Lalu Nabi Musa hendak memantah leh malarimu ni. Jadi kesimpulan nan pertama, amal nan bapaknya adalah zikir la ilaha illallah. Coba mau tanya ke ibu, berapa banyak ibu membaca kalimat tu sehari semalam? Lihat ada 100 kali. Padahal Bapak Ibu bermacam-macam contoh bacaan zikir, amalan-amalan. Tapi satu-satunya yang disebut Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang membaca kalimat ini di akhir kehidupannya masuk surga. Hanya kalimat itu. Carilah ibu amalan ada tamu hadis ni. Tentang kalimat yang lain, kalau nyoba baca itu masuk surga. Termasuk Al-Quran sekalipun. Kalau nado mau bertamu, siapa yang akhir hidupnya baca Quran dia masuk surga. Allah nado sebut. Yang ada hanya kalimat Allah tu. Apa ada kalimat itu tidak parah awak baca sehari-hari. Kata baca dia awak akan mati esok. Itu kalimat itu yang menyamin ke surga tu tidak pada diri. Alai terbaca dia akhir kehidupan atau tidak. Jadi banyaklah membaca kalimat itu. Dia ambo bebu tampi ambo kalau mau jadi imam magari isya subuh. Itu sudah solat tu zikir berjamaah mau baca 165 kali. Sudah magari, sudah subuh dan juga sudah isya. Kalau siang baca saya surang karena dia sir dak jahar. Dibiasun. Kalau lah biasa kita baca kalimat itu, mudah-mudahan nanti mati waktu baca pula. Mendapatkan gitu apa dikatakan oleh Rasul. Itu yang pertama. Terutama awak nan tua-tua kabimu, banyaklah baca itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu adalah melakukan ibadah puasa. Jadi puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa? Karena bermacam peristiwa yang terjadi pada awal 10 Zulhijjah itu. Pada tanggal 1 Zulhijjah ikut kejadiannya, ikut perintah puasanya, ikut fadilahnya. Maka dalam satu hadis disampaikan tanggal 1 Zulhijjah peristiwa yang terjadi adalah diampuni oleh Allah dosanya Nabi Adam. Lalu man shoma zalik, siapa yang berpuasa di hari itu Allah ampuni pula dosanya sebagaimana Allah telah mengampuni dosanya Nabi Adam. Jadi kalau Pak Ibu puasa, ibu terutama puasalah dengan niat mengqadha. Apa ya? Karena ibu-ibuku banyak puasa tinggal. Ketika bertemu dengan waktu sunat berpuasa, niatkan qadha. Utang tabayir sunat dapat. Itu bahasa puasa banyak ibu tinggal. Ada tinggal karena haidnya, ada tinggal karena wiladahnya, ada tinggal karena nifasnya, ada tinggal karena mengandung, ada tinggal karena menyusui. Kan sebuah Pak. Anak tinggal-tinggal tu dijampui. Salah satunya dengan berpuasa di bulan-bulan disunatkan dengan niat qadha. Begitulah Bapak Ibu, hari yang kedua apa peristiwanya? Allah kabulkan doanya Nabi Yunus alaihi wasallam. Nabi Yunus kan di lulu ada lawak gadang. Di bawah ada lawak ko kada salawi. Paralah mau tak kurang dalam pada lawak 40 hari 40 malam. Makanya dalam tu berzikir, berdoa kepada Allah. Lihat tekanan ibu. Ane baca Nabi Yunus na pada lawak. Ibu kan acok baca itu. Ketika hamil 8 bulan ni. Tu mama itu doa. Baca doa Nabi Yunus na mama ketika hamil. Harapan nanti supaya keluar pajakku mudah serman keluar Nabi Yunus dari pari lawak. Itu na mama lewat. Apa cokeran? La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minazzo. Itu nan dibaca dek Nabi Yunus dah berlawat lampai puluh hari lamanya sampai di tanggal 2 Zulhijjah, lalu Allah kabulkan doa, Allah keluarkan Nabi Yunus dari paru ikan. Lalu siapa yang berpuasa dari itu, kata Rasulullah, maka nilai puasanya adalah seperti orang-orang yang sudah beribadah kepada Allah selama 1 tahun. Sanah bahasanya, kana kaman abdallahu ta'ala sanah, seperti orang yang sudah beribadah selama 1 tahun. Puasa sehari nilainya sama 1 tahun buat ibadah. Bukan saja beribadah 1 tahun, tapi lam yaksillahu ta'ala, dan dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah selama 1 tahun itu, walaupun dalam keadaan sakit matu. Ya. Kini mau tanya kau ibu apa? Di akhirat nanti kan ada orang kau masuk dalam dimasuk Allah dalam neraka. Kira-kira sebabnya. Sebab orang dimasuk Allah dalam neraka. Hal itu sebabnya. Kau wajib cari sebabnya. Kalau nak tahu nanti awak boleh masuk neraka. Ini awak cari sebab orang masuk neraka supaya awak jangan masuk neraka. Itu pun ya. Agar sebab. Dosa. Orang dimasukkan Allah ke dalam neraka karena Allah murka. Kenapa Allah sampai murka? Karena dia durhaka. Jadi Allah tidak akan murka kalau manusia tidak durhaka kepada Allah. Jadi orang masuk dalam neraka itu karena Allah murka, karena dia durhaka ke Allah. Buah dari durhaka itu maka Allah berikan dosa. Bila waktu dikatakan durhaka kepada Allah, nan patamu perintah Allah nan wajib indak wa kerajuan. Kalau perintah hendak berkerajuan, yang ditagah dari Allah wa kerajuan, itu nan bakal lebihan durhaka ke Allah. Itu bakal lebihan. Kalaulah bakal lebihan awak durhaka kepada Allah, maka bisa jadi Allah sengaja mempacalian murkanya. Bisa jadi lewat alam semesta, bencana alam dan sebagainya. Jadi Allah tidak akan murka kalau manusia tidak durhaka. Ada manusia tidak durhaka, diberikan Allah sesuatu musibah, itu namanya ujian. Tapi kalau murka Allah yang datang, itu karena durhakanya manusia. Kalau anak buah mencalik-calik buah dosa nanda dipembuat orang ini, cecali oleh buah langkok dosa dilakukan orang. Indah saja meninggalkan yang perintah nan dilarang di kerajaan orang. Bara banyak orang nak solat, kan maksiat pada Allah, durhaka ke Allah. Nya orang durhaka tu kan kerajaan indah perintah nak di kerajaan, itagah indah bertinggal, aturan durhaka. Bara banyak orang buka aurat, banyak orang yang berzina, bara lo banyak orang LGBT, ada orang dalam lakinya belaki bulu, hale macam-macam no seorang. Sengo dek kelebihan mana durhaka manusia ke Allah, maka Allah murka. Jadi kalau tidak ingin awak dimasuk Allah ke dalam neraka, jangan durhaka kepada Allah. Anu suruh kerajuan, ditagah tinggal. Kalau masuk awak saulah saja ke Allah, jangan banyak ulah lelai. Kalau saulah awak ke Allah mudahkan nado Allah tu murka awak. Jadi Bapak Ibu cuma melihatkan Allah,
nanti itulah hari-harinya tu di 10 Zulhijjah tu ada peristiwa-peristiwa. Maka ketika kita berada di bulan Zulhijjah, selalu kita terkenang dengan sosok manusia hebat, profil manusia agung, dan mereka itu disebut Allah dalam Al-Quran, dan awak disuruh untuk mencontohkan, menjadikan dia uswah dan kudwah dalam kehidupan. Tidak Nabi Ibrahim surang tu, walladzina ma'ah, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah awak mencontohannya tuah. Enggak, dalam surat Al-Mumtahanah ayat nan kampik. Nang itu baca cekwa, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Siapa orang bersama Nabi Ibrahim? Istrinya Siti Hajar dan Siti Sarah, anaknya Ismail dan Ishak. Itu kan jadi contoh dewa sadualahnya. Nan kita laki-laki status seorang suami ingin jadi suami yang baik, contohi Nabi Ibrahim. Baik Nabi Ibrahim nak baik suaminya Ustaz. Ibrahim kan 2 bininya. Kalau itu 2 bini ya. Ndak itu tu. Ya. Kalau status ibu seorang istri ingin menjadi istri yang baik, ikutilah istrinya Nabi-Nabi Ibrahim. Baik itu pula yang statusnya seorang anak ingin jadi anak yang baik, contohnya ada pada anak Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ibu, nan kita contoh, dia itu adalah bergelar Khalilullah, orang yang disayangi Allah, kekasih Allah. Ya kan kalau Khalilullah itu kekasih Allah. Anak ini kita kok ingin pula dikasih dicintai oleh Allah. Maka di akhirat ada orang masuk neraka, ada orang masuk surga. Kalau masuk neraka lah jaleh sabab tadi. Akhirnya kalau orang masuk surga sebab karena disayangi oleh Allah. Kalau yo kena sayang Allah, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Bawa kau kersayang dah Allah. Di mana kita bisa mendapatkan sayangnya Allah? Maka seorang sahabat Nabi mengatakan, Allah itu menyembunyikan sayangnya di dalam ibadah dan kita kerajuan. Jadi siapa yang ingin disayangi Allah, maka bersungguh-sungguhlah beribadah, karena di situ sayang Allah bersembunyi. Jadi kalaulah sayang Allah kawan, maka Allah masukkan awak ke dalam surga. Kalaulah sayang Allah kepada awak, maka awak dimanju-manjuan di Allah, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Kira-kira ibu bapak kalau dimanju-manjuan di Allah senang atau tidak? Tak tanggung sana. Dimanju orang siwak tak tanggung sana. Ibu dapat laki nan penyayang bana kawan. Buah dari sayang manju dapat dia. Jadi ibu kalau punya cucu sayang wak ke cucu tu. Tuak manjuan cucu tu. Ane cucu tu nek main kudo-kudoan ane itu. Pinggang sikit kau. Ade sayang mau cucu yo lama manjun baturu yo walaupun pinggang mo sakia. Anaknya alah tebungguang ini wai dah. Sasak banango ha. Kalau sayang ko cucu ko minta gendong, bagendong yo cucu. Sebab wak manjun kanu sayang. Ibu dapat suami nan sabana sayang kawa. Awak dimanjo nyo. Nyo dimanjo ko kan akan nak lapeh. Kan itu nan dimanjo dia. Masa ibu ndak boleh, karajo ndak boleh. Awak manga bagi cuba badak sila tadi di rumah. Anan teraga sabui kama kapai jadi hero.
kama karaon nyawao anan teraga tibo sanang atau tidak jano itu baik lihat dong bosok bubu laki benda itu nadoro ala malang di pelaki tu kan dapat tu kan dia sayang di kalau awak kau lah disayangi oleh Allah awak dimanjur oleh Allah calebuk di surga tu baca Allah memanjurkan awak anan teraga awak nado bau sahu mencari nusinano takana langsung diberikan Allah teraga awak makan buah langsung dari batangnya dari pohonnya di balian Allah buah no ke bawah pangkano kateh oh ingin makan durian langsung dari pohonnya dilatan Allah isinya di luar durinya di dalam kalian tahu tu jika ibu makan rambutan di surga terus sampai bariang bisa ayo abaralah manjo nyawa nanti dia Allah di surga tapi dengan syarat dapat sayang Allah dulu anak dapat sayang Allah maksimalkanlah ibadah kita cari Nabi Ibrahim kenapa dia menjadi kekasih Allah jadi yang mengaku tu Allah dia adalah Khalilku indah Nabi Ibrahim mengaku jadi kalau mengaku kau murah nan sari kau diakui jadi ada berapa sebab Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah jadi kalau ingin jadi kekasih Allah ikutilah langkah Nabi Ibrahim satu Nabi Ibrahim itu jawabnya ambo dijadikan Allah sebagai kekasihnya yang pertama itu adalah akhtartu amarallah ala amri ghairi ambo kecil Nabi dalam ini yang paling utama itu Allah urusan yang paling utama namo kajakan urusan namo kepada Allah di atas urusan yang lain awak kan sangat mudah mengaku hamba Allah ada orang nak sembahyang nyawakap ke masjid ini orang siapa yang nama awak buat salah hamba Allah ni sembahyang dah awak kan mengaku murah tahiyo diakui Allah awak ku hambanya tidak mengaku murah karena satu-satunya yang diakui Allah sebagai hambanya yang disambui Allah dalam Quran adalah Nabi Muhammad awak kau bukan saja mengaku tapi juga diakui yang pertama syarat diakui Allah sebagai hambanya harus meletakkan Allah kau yang paling penting dalam hidup tidak ada yang lain di antara banyak yang kita pentingkan yang paling penting itu adalah Allah azan orang awak sedang menyabi di para ayah di sawah aina awak azan orang abikolah sawah kau tangguang aiko sila dado di kajalu abikolah solat do kama tamu kepentingan Allah kepentingan awak ke Allah kepentingan awak ke dunia ke sawah amanah kajahan kalau yo bertuhan ke Allah sebagai hamba Allah aku kali kajahan dulu kah urusan awak ke Allah aku paling utama dan kedua syarat jadi hamba Allah awak ko rela idik ko diatur di Allah rela awak diatur oleh Allah sepanjang idik awak dari jago lalu sampai lalu balik apapun aturan Allah bosau kita mengikuti dan kita pun senang mengikuti aturan Allah itu tak terpasut itu kalau menjadi hamba Allah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan amo menjadi khalilnya Allah karena amo lebih mengutamakan urusan-urusanku ke Allah di atas urusan yang lain apapun urusan yang lain yang paling utama urusan ke Allah. Contoh Nabi Ibrahim tibu indah ibunya haratunyo tandeh demi Allah berkorban dan satu ketika 1000 ekor kambing 300 sapi 100 unta sekali kurban lede orang sebanyak tu kurban di siku
1000 ekor kambing, 300 unta, 300 sapi, 100 unta. Tak akan berdoa taluk. Sehingga dek banyaknya kurban Nabi Ibrahim anan terjadi fatajibuna suwal malaikah. Manusia-manusia yang menyaksikannya Tuhan, sampai malaikat-malaikat Allah takjub, kagum dengan banyaknya kurban Nabi Ibrahim. Kagum malaikat dek banyaknya Tuhan. Ketika malaikat yang manusia kagum-kagum melihat banyaknya kurban Nabi Ibrahim, lalu aja Nabi Ibrahim ngomong, ya ayuhana sual malaika, hai manusia, hai malaikat, kurban namo 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 unta, tajuk kalian alun baralai. Wallahi demi Allah, lau kana ibnun la azbahuna fi sabilillah. Jangankan kambing, jangankan unta, jangankan sapi, jangankan harta benda, kalau amo diberikan Allah anak, kalau Allah minta amo menyembelihnya, mengorbankannya, amo korbankan anak amo tu. Harta ulun barale. Anak kalau daging Allah amo ketika Ibrahim alun ada anak nole. Amo diperintah Allah amo kang korban, amo korbankan. Abaralah cinta Nabi Ibrahim ke Allah, baralah nyo agungkan urusannya ke Allah. Setelah Nabi Ibrahim mengatakan demi Allah, kalau ama punya anak, kalau Allah menyuruh mengorban kurban, ama kurbankan. Setelah itu bolak-balik Nabi Ibrahim ke Palestina, ke Ardul Muqaddasah namanya, tanah suci. Di situ dia bermunajat kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Tuduh ulang-ulang, ya Allah, agiahlah buah anak yang soleh ya Allah. Tak dengar dek Siti Sarah. Aino Sarah, dah ambo komanduan dak kan bisa mau anak. Udah minta anak yo, ambo mandu bah caranya kah? Anda ada baitu dah nak terwujud doa udah tua babi ni lah udah cekli. Tapi jangan mau jadi tinggal di tamah na baru. Ya, itu nu Sarah. Kalau ditinggal na mojan ditambah na baah. Hanya tambah. Cari Siti Hajar. Ada Allah wujudkan doa, ya Allah kabulkan doa. Si Hajar dapat anak Ismail, si Sarah cakap nama dua beranak lo nyo si Ishak. Apa pacu sih nuduh oleh. Ketika anaknya lalai, kemudian hari demi hari, bulan datang silih berganti, tak takana janji yang lah disampaikan ke Allah, di sanangnya hati dapat anak, janji yang cakup tak takana lai. Maka dalam satu riwayat disampaikan, ketika anaknya laba umur 13 tahun, maka tapik wakatunya di malam 8 Zulhijjah, maka disitulah nyo dapat mimpi dari Allah. Mimpinya beb, mimpi ko dialami oleh Nabi Ibrahim antara lalu jo jago. Tadanga soro sampai dalam mimpi, ya Ibrahim aufu binazarika, ya Ibrahim penuhilah nazar engkau, penuhi janji engkau. Asinta terjago Nabi Ibrahim bu ala manuang semangkuah. Iolah mimpi ko dari Allah atau bisikan setan. Sehari bawa nuang bang. Maka 8 Zulhijjah itu dinamakan Yusamat Yaumul Tarwiyah. Ada dinamakan dengan hari Tarwiyah. Di Tarwiyah itu artinya hari merenung. Bamanuang jerawa. Yang direnuangkan mimpi nanda alami. Yang bamanuang kan Nabi Ibrahim. Maka kalau saudara-saudara awak yang melakukan ibadah haji 8 Zulhijjah tu bulan sansu orang ke Padang Arafah dan berjalan kaki napak tilas namula bansu-bansu lo untuk persiapan hukum tanggal 9 Zulhijjah. Nan boto pailo sinan alalo di sinan malam. Enggak. Maka kata Nabi, orang yang berpuasa pada hari 8 Zulhijjah itu, maka Allah berikan pahalanya. Tidak ada yang tahu bara gadang pahala illallah, kecuali hanya Allah saja. Dia saking gadang balasan pahala diberikan Allah kauran puasa 8 Zulhijjah, maka tidak bisa diketahui kecuali Allah. Nah,
Nah maka malam nak ke-9 mimpi pun tiba balik, isinya sama, waktunya sama. Maka besoknya tanggal 9 Zulhijjah yusama yaumul Arafah, dinamakan dengan hari Arafah. Manga orang di hari Arafah tu orang berkumpul sedualahnya di padang Arafah, nan saki bergorobai, banyak saki batandu boken berkumpul sunat. Karena itulah puncaknya rukun haji. Anda. Nah dinamakan dengan hari Arafah berkait dengan kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Arafah itu artinya adalah mengetahui atau mengenal. Karena hari yang ke-9 Nabi Ibrahim lah hilang keraguannya dan muncul keyakinan iko betul-betul dari Allah, tak meleset ego. Karena 2 malam berturut-turut mimpi ko samu. Maka siapa yang berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, namanya puasa Arafah, maka Allah akan mengampuni setahun dosa yang berlalu dan setahun dosa yang akan datang. Di kalau taluk dapat ibu puasa 9 hari santi yang puasalah. Oh nak taluk 9 hari kan awak sibuk bermacam-macam alasannya. Ambil saja 2 hari 8 dan 9 Zulhijjah, Tarwiyah dan Arafah. Oh nak bisa awak 2 hari itu awak sibuk apa ni tak kurban ke? Kasih junjung ya pergi mencari daging, mencari jawi ye. Nak sempat bosok. Anda sempat 2 hari ambil selanan sehari yang Arafahnya tu. Ketika Arafah hari 9 tak sempat lawat. Kenapa awak ke pasar lagi mencari tali, mencari asoy, mencari ko untuk kurban? Awak panitia. Oh tak bisa puasa hari itu. Kalau tak bisa 9 hari, tak bisa Tarwiyah Arafah, tak bisa Arafah saja, ikut sajalah sunnah Nabi menahan pagi. Sudah tabik fajar sampai selesai solat Idul Adha, tu menahan. Oh menahan tak lo bisa dia awak lo. Kenapa? Awak sibuk ke masa lontong buat kutupe ke bagi itu tak bisa awak menahan tak lo. Kalau puasa tak bisa menahan tak lo satu, maka terakhir jangan lupa dia awak pai sajalah mambiak dengan kurban. Anda taloknya itu mati silai. Ibadah nak takau dia awak. Ambil dengan kurban tak jauh takau. Tapi nanda banyak dikaja orang nak ibadahnya. Dengan kurban pun banyak kaja orang. Ya. Kalau puasa aku banyak orang melengah. Biarlah kan sunat tu. Aku nak belu Jadi setidak-tidaknya jangan dak satu awak. Oh ya awak dah satu kurban sadbah dah satu makan dengan kurban gigi dah do. Cucu-cucuin rasa kalai tu. Anda. Itu ibadah ini. Maka malam yang ke-10 Zulhijjah, malam ke-10 ya leh, mimpi ko datang lo balik samu mimpi. Maka besoknya tanggal 10 Zulhijjah dinamakan Yaumun Nahar, hari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Maka Nabi Ibrahim bawalah Nabi Ismail ke Jamarat, sampai orang melempar jumarah. Di sinalah nyudabih anaknya. Berseraklah darah, lalu dibuka mata, ternyata yang didabiah bukanlah anak tapi seekor kibas kambing. Mengecek orang, kok indak jonto si ditukar orang anaknya tu ustaz. Nak kadang seketik, kok jo kambing ditukarnya. Ternyata ada rahasia. Karena banyak di awak kau, di diri kita kau ada sifat-sifat kambing. Atu yang didabih, disembelih, dikurbankan dari diri awak. Batamu sifat kambing ada di awak. Kambing tu muncungnya tajam. Dia tajam. Habis so muncung kambing tu. Ada bunci suruh hidup setengah kurang. Ada makan tu. Ada hidup tu. Mati tu. Asal teraman kalaulah disungkah dek kambing, tu siswa tu mati tu. Habis so muncung kambing kau tajam. Lihat ada muncung orang kau tajam. Keceknya tu nak tajam Kalau nyo mengecek padiah sampai ke jantung kau sakitnya
tu na muncung-muncung padih mentu tu itu nan sipek muncung kambing. Itu nan dikorbankan. Tu mau kau ditukar de Allah tu kambing Ismail dengan kambing. Yang kedua sipek kambing kau malih bana barasia. Hanya orang ni susah leh sama meri kambing mandi mah orang. Ada babu takui bana nyu menyetuai aku. Indah ambuh nyu barasia. Jadi kalau ada orang dak ambuh barasia lahir dan batin, maka dia korban kambing. Jadi mengorbankan sifat-sifat hewaniah yang ada di badan diri awak. Dan ketiga kambing nyukan daging nyukan panih kambing tu. Orang kalau tinggi tensi tak boleh makan kambing. Kenapa? Darahnya panih. Kambing dagingnya panih. Di awak kau ada apa manih? Murah apa mangi? Telamik bini menengah nasi marabo. Kamakan dia basuh nado marabo juo. Kurang setrika baju mungkin marabo jo. Pokoknya mangi si kerajo kepanjangan. Atu banyak daging kambing di nuru. Ya, pamaneh ya. Atu yang dikorbankan itu. Jadi pada tanggal 10 Zulhijjah itu ibu, amal yang pertama adalah berkurban. Fabaula kitratu ta'ala min dimahi ghafarallahu ta'ala zunubah. Maka siapa yang berkurban pada hari itu, maka ketika hewan kurbannya disembelih lalu keluar darah yang keluar dari kurban itu menetes, maka darah yang pertama keluar dari leher hewan kurban itu, seiring dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya wa iyalah dan dosa-dosa keluarga-keluarganya. Jadi kau dapat dawat ibu di keluarga tu ada surang nan berkurban mewakili keluarga. Ada. Doa. Sudah tulis tanggal 10 Zulhijjah itu. Di samping kurban amal berkurban ada waman atama fihi mu'minan. Magih makan orang-orang yang beriman. Mungkin awak membuat lontong kacau atau lontong pijak namanya. Pulang dari masjid dah jarang bawa kola ke rumah, ada tina buat lontong seketik orang ke rumah. Atau atas sedekah fihi bisadaqah, atau bersedekah dengan satu sedekah. Maka orang yang menerima orang beriman, orang yang bersedekah dengan satu sedekah pada tanggal 10 Zulhijjah, ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamah aminna, maka nanti dia bangkitkan ya Allah dari kiamat dalam keadaan aman, tidak ada rusuh, tidak ada takui, tidak ada camih, dia tenang-tenang saja. Sudah tulis wa yakunu mizanuhu asqalu min jabalil Uhud, pahalanya lebih barik daripada bariknya gunung Uhud. Jadi itulah beberapa amal istimewa ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi yang pertama, perbanyaklah membaca kalimat tahlil tadi, la ilaha illallah Tuhan. Indah saja ketika berada di awal bulan Zulhijjah, nanti pada bulan-bulan yang lain diperbanyaklah membacanya supaya nanti terbaca lo di awak ketika awak ke meninggal dunia. Dan kedua, bapa solah bagi nan taluk anak bapa sasunat. Di kalau ibu niat kalah qada, insya-Allah utang tabayir sunai pun dapat. Maka nanti kalau ada yang mampu berkorbanlah. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah itu kalau ada kemampuan, ajaklah orang makan ke rumah anak. Kemudian ada yang sedekahkan, lalu bersedekahlah. Sedekah tidak perlu banyak, biarlah 2.000, yang penting ngacu. Nak taluk 2.000, 2,5 juta bara bisa dapat. Jadi mudah-mudahan kajian kita malam ini bermanfaat, karena Isa pula datang. Ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk melakukan dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah berikan pula kita kekuatan untuk meninggalkan sadualah yang dilarang di Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf.
kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.